Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Regu utama dalam bahaya akibat dari banyaknya para semut yang menyerang. Di tengah kondisi putus asa ini, seketika di hadapan mereka ada sekumpulan pasukan bayangan yang menahan serangan para semut. Para semut mulai menyerang, tapi semuanya langsung lenyap akibat dari terkena ledakan kekuatan Iron. Dan anjay, para elit pasukan bayangan telah berkumpul di TKP. Ngeliat para elit bayangan udah ngebuat Pak Harimau kebingungan. Tapi saat ngeliat Jinwo Oniki datang dengan momentumnya, membuat Pak Harimau jauh lebih bingung dari yang tadi. Sebenarnya mereka ini datang dari mana sih? Kok bisa gitu tiba-tiba muncul macam hantu? Tanya Pak Harimau. Nggak hanya Pak Harimau doang, semuanya yang ada di sini juga ikutan kebingungan. Dengan gaya coolnya, Jinwo langsung berdiri di hadapan prajurit bayangan. Live streaming yang terputus membuat Johe dan Pak Song sangat bingung. Bahkan Presiden Go juga nampak sangat khawatir sama apa yang tengah terjadi. Mendadak gak dapat sinyal membuat perusahaan live streaming jadi ribut bukan main. Presiden, semua penonton ingin agar kita segera menyiarkan situasi saat ini. Ya kalau bisa udah gua siarin lah Jim, tanpa lu beritahu. Merasa tak ada jalan, Presiden live streaming coba menghubungi penyiar di lapangan, tapi karena kameranya belum juga dapat sinyal, alhasil suara dia tidak terdengar dengan jelas. Jinwo memerintahkan Iron untuk mengaum. Tujuannya untuk memikat para semut supaya hanya melirik ke arah pasukan bayangan saja. Sekarang seranglah mereka, wahai prajuritku. Atas perintah Raja, Igris langsung bergegas ke lapangan. Beberapa semut Igris tangani. Di saat Igris bantai-bantai, Iron yang di belakangnya juga nggak mau ketinggalan. Beberapa tebasan mulai Iron lancarkan. Ketika Iron sibuk menebas, Raja Beruang akan sibuk memakan mereka. Di hadapan Kiva sudah ada banyak semut yang berterbangan. Melihat itu, Kiva langsung segera menyetrum mereka menggunakan sengatan listrik. Semut-semut yang kesetrum langsung terpental ke belakang. Pak Harimau dan kawan-kawan, mereka semua udah bodoh amat. Pokoknya pusinglah mikirin bagaimana caranya pasukan bayangan bisa ada di sini. Di belakang mereka ada Jinwo, dan Pak Harimau bertanya pada Jinwo, sejak kapan dia ada di sini? Ampun dah, katanya bodoh amat, tapi kenapa malah nanya lagi sih? Penjelasannya nanti saja. Biar ku sembuhkan dulu kalian menggunakan ramuan ini. Ramuan mulai diminum, dan memang benar luka di tubuh langsung menghilang. Nani, ramuan apa ini? Kok lukanya bisa langsung hilang tanpa bekas? 4 ramuan udah diminum, dan mereka yang meminumnya sungguh sangat takjub. Melihat luka di tubuhnya beneran pulih tanpa bekas. Ramuan tadi mulai Jinwo minumkan ke Haein, tapi sayangnya nggak dapat hasil. Mereka bingung, bertanya kok nggak ampuh ya? Aura di tubuh Haein kian mengecil. Aku tak bisa menyembuhkannya pakai elixir. Kita harus segera keluar dari sini. Urusan pasukan semut akan dicoba ku atasi. Tunggu, dengan jumlah pasukan semut yang unlimited seperti ini, bagaimana caranya jalan keluar bisa terbuka? Kata Pak Merah. Emang bener sih, ini akan sangat sulit, bahkan untuk pasukan bayangan. Presiden Go mulai datang ke ruang rapat, memerintahkan para karyawan untuk bergegas mengirimkan para penyembuh ke medan perang. Untuk sesaat, aku menyesal dengan kondisi tubuhku yang mengalami luka parah. Andai saja aku tak terluka, aku pasti bisa membantu mereka di medan perang. Kumohon, semuanya pulanglah dengan selamat. Melihat Presiden Go sedih, membuat Ketua Jin juga ikutan bersedih.
Ketika live streaming mengalami error, lah, TV Jin Ah juga malah ikutan error. Siaran error bisa dimengerti, tapi elu yang mati nggak bisa gua mengerti, kata Jin Ah. Matsumoto menghubungi tim pendeteksinya, dan tim pendeteksinya mengatakan, sinyal Goto Ryuji udah terputus. Kemungkinan yang terjadi, dia telah dikalahkan hanya dengan sekali serangan. Loh, Goto udah mati. Kirain gua bakalan ada momen adu mekanik yang sangat epik loh antara Raja Semut Biru versus Goto Ryuji. Matsumoto sangat heran kenapa sekelas Goto bisa mati dengan mudahnya. Sebenarnya lawan macam apa yang telah muncul di pulau itu? Iron menyerang, Igris menyerang, dan Raja Beruang juga ikutan nyerang. Untuk alasan kenapa mereka bertiga nyerang bersamaan, tujuannya untuk menghempaskan para semut dan membukakan jalan. Semua regu utama sangat kaget melihat pemandangan ini. Prajurit elit masih bisa menangani para semut, tapi prajurit biasa udah pasti bakalan mati. Mau tak mau, aku harus segera menambahkan pasukanku. Tapi masalahnya terlalu banyak mata yang menyaksikan. Mau tak mau harus kulakukan. Karena yang dipertaruhkan di sini adalah nyawa. Semuanya tolong perhatiannya. Aku berencana membukakan jalan supaya kalian semua bisa kabur. Selama proses kabur, kalian akan mengikuti langkah Kiva di belakang. Kalau ada semut yang lepas dari genggaman kami, tolong segera diatasi. Baiklah, kami semua akan mengikuti saran darimu. Lalu tolong dirahasiakan apa yang akan segera kalian saksikan. Dirahasiakan, jangan bilang mau nganu, kata Pak Merah. Jinwo coba membangkitkan pasukan semut, tapi baru juga mau dimulai, dia malah kaget dengan penampakan pasukan semut yang memberikan jalan kepada suatu entitas yang mengerikan. Bagaimana dia bisa kembali? Apa artinya Goto Ryuji telah mati? Beru perlahan mendekati mereka dan mengaum ke atas setelahnya. Dia berkata, di luar tidak ada raja, yang ada hanya badut. Apakah yang ku cari-cari ada di sini? Sosok Raja Ori yang beneran ada badaknya. Karena ditantang, ya tentu saja Jinwo Aniki akan menerimanya. Melihat Jinwo maju, membuat regu utama hanya bisa terheran dan terkaget dalam diam. Apakah kau raja dari para manusia? Tanya Beru. Maaf saja, tapi pria tidak bercerita. Anjay, cool banget. Tapi ini menarik, melihat seonggok semut sepertimu bisa berbicara. Kau, rendahan sepertimu, berani meremehkanku. Sadarilah posisimu. Oh, menarik. Kalau begitu akan kutunjukkan kekuatan rendahan ini kepadamu. Diketuk beberapa kali, sinyal penyiaran akhirnya kembali normal. Begitu siarannya kembali muncul, pihak perusahaan malah kaget. Johe dan Pak Song juga sangat kaget. Ini kaget, itu kaget, dan di sini juga sangat kaget. Saat tahu kakaknya jadi pemeran utama di peperangan, Jin Ah sangat kaget. Begitu melihat Jinwo di lapangan, Presiden Go sangat bahagia. Karena dengan ini harapan akan kembali datang. Tapi gimana ya cara dia bisa ke pulau? Tanya Ketua Jin. Kita nggak perlu tahu cara apa yang dia pakai. Hal yang harus kita percaya saat ini, dia akan memberikan keajaiban pada pihak kita. Jinwo dan Beru masih bertatapan. Beru mengepalkan tangannya, lalu dia mulai menghantamkan tinjunya ke arah Jinwo. Hanya dengan anginnya saja, regu utama langsung menciut. Yowai, aku yakin kau itu bukanlah sang raja. Nani, bagaimana bisa?
Ya makanya bang, ditonton dulu sampai selesai, jangan langsung komen. Kan malu jadinya kalau nggak sesuai ekspektasi elu. Tangan Susanoo, Jinwo aktifkan, dan tangan itu dia tempelkan ke tubuh Beru. Lalu setelahnya, dia memaksa Beru buat tunduk. Setelah Beru ditundukkan, Jinwo akan melanjutkan serangannya menggunakan pukulan. Beru berhasil kena tampol, hingga membuat area sekitar tertutupi asap tebal. Pak Harimau, Pak Merah, orang mana yang mengatakan dia ini seorang mage? Tanya pelatih Mak. Saya juga kagak paham Pak, kenapa mage sekarang bisa juga ribut dengan pukulan. Beru membalas serangan Jinwo, dan Jinwo berhasil merespon serangannya. Dengan cepat, Jinwo meninju tubuh Beru, dan Beru membalas balik tinju itu dengan meninju Jinwo di bagian pipinya. Jinwo meninju kepala Beru hingga ke bawah, dan Beru membalas lagi tinju Jinwo. Jinwo kembali meninju bagian perutnya. Lalu saat Beru hendak memberikan perlawanan balik, Jinwo udah duluan ninju Beru di bagian kepalanya. Kena serangan bertubi-tubi membuat Beru muntah darah. Beru ninju Jinwo, tapi tinjunya berhasil Jinwo hindari. Berkat celah yang terbuka, sekali lagi tinju Jinwo berhasil mendarat di tubuh Beru. Dengan tangannya, Beru coba meminimalkan damage yang diterima. Tapi yang terjadi, dia masih saja kelempar jauh. Kenapa ini terjadi? Aku sang Raja Semut yang tak terkalahkan, kenapa malah dibuat tak berdaya di hadapan manusia rendahan ini? Beru coba menyerang ke arah Jinwo, dan Jinwo menanggapi serangan Beru. Lewat serangan itu, keduanya terpental. Jinwo mencari celah untuk melancarkan serangan dia yang berikutnya. Pukulan pada tubuh Beru berhasil Jinwo daratkan. Dari mulutnya, Beru mengeluarkan sesuatu. Dan sesuatunya itu berhasil menyerang pipi Jinwo. Pipi yang tersayat seketika langsung membengkak. Apa, bukankah ini racun? Sebenarnya racun di tubuhmu merupakan racun biasa. Tapi racun itu menjadi mematikan pada saat aku menambahkan darahku ke dalamnya. Terkena racun mematikan membuat Jinwo langsung terjatuh tak berdaya. Sudah kukatakan, rendahan sepertimu tak akan mampu mengalahkanku. Melihat Jinwo kalah, regu utama hanya bisa terkaget gak menyangka. Inilah akhir bagimu, Shine Ningen. Hahaha, apa-apaan ini? Semua hunters yang kita kirim kau bilang mati semua. Itu benar, Pak. Kita ini ke Korsel buat naikin reputasi loh, bukan buat merugi kayak gini. Paham gak lu? Paham, Pak. Selain info tadi, saya juga mendapatkan lokasi terkait kekuatan besar yang berada di suatu tempat. Besar dugaan kekuatan besar ini berasal dari monster yang mengalahkan Goto. Kami masih belum tahu kenapa dia ada di tempat itu. Kemungkinan tujuannya hanya untuk kembali ke sarangnya. Kalau dia kembali ke sarangnya, otomatis Hunter Korsel akan berhadapan sama dia. Dan hasil akhir bukan tidak mungkin. Meski mereka berakhir dibantai, monster ini juga akan kelelahan. Artinya, selama pihak kami berhasil mengalahkan monster ini, semua pujian di penumpasan Pulau Jeju akan diberikan pada kami Hunters Jepun yang masih hidup. Cepat sampaikan perintahku, katakan pada para Hunters kita untuk berkumpul. Lalu masuklah ke sarang semut dan kalahkan yang terkuatnya. Mau tak mau, Bravo hanya bisa mengikuti saran Matsumoto. Semut itu sangat mustahil kita kalahkan. Jika kita nekat melawannya, yang ada kita akan mati. Bertahanlah, kau gak boleh panik. Tapi, gimana cara kita mengalahkan entitas ini? Sementara pemimpin kita saja mati di tangannya. Kita tak punya pilihan antara melawan monster ini atau melawan atasan kita.
balik ke momen sekarat Jinwo. Meski Jinwo dalam kondisi sekarat, tapi dia masih bisa menahan serangan Beru. Bahkan masih bisa memberikan serangan balik pada Beru. Terkena pukulan Jinwo membuat Beru terpental jauh ke belakang. Loh, bukannya dia masih sekarat ya? Tapi kenapa dia masih kuat begini? Masih memiliki senjata rahasia. Pantas saja kau sangat tenang meski kudesak di pertempuran. Racun yang menempel di tubuh Jinwo telah dinetralisir oleh sistem. Diberi racun, dia masih bisa melawan. Adu mekanik, aku kalah telak. Kalau begitu, hanya ini yang bisa aku lakukan. Untuk bisa mengalahkan Jinwo, Beru harus membuka semua limiternya. Dan, ya ampun, ini evolusinya kok malah jadi nyamuk ya? Kurus bener badannya. Untuk mengalahkan nyamuk terbang, Jinwo tadinya pengen ngegunain raket nyamuk. Berhubung nggak ada, jadi kita pakai saja pedang Raja Iblis. Toh sama aja, sama-sama punya listrik di dalamnya. Dan yang pasti bisa dipakai buat ngusir nyamuk terbang. Dengan sekejap mata, Beru menyerang, membuat Jinwo yang menahannya sangat kaget. Dan sekarang giliran Jinwo yang menyerang. Tapi serangan itu berhasil Beru tangani dengan mudahnya. Dari tubuhnya, Beru mengeluarkan bongkahan es. Dan es-es tersebut dia pecah menjadi beberapa bagian. Setelah es jadi bongkahan kecil, es itu dia lemparkan ke arah Jinwo. Es yang dilemparkan menghancurkan tanah di sekitar. Meski sulit, tapi es tersebut berhasil Jinwo hindari. Di tengah asap yang tebal, Beru kembali menyerang Jinwo. Di tengah reruntuhan, keduanya masih bergelut. Di dalam mode nyamuk terbang, kecepatan Beru udah bagaikan kecepatan cahaya. Tapi kenapa kecepatannya ini malah bisa dengan mudah Jinwo imbangi? Bahkan bisa dengan mudah Jinwo lampaui. Aura merah dan biru mulai bertabrakan, menciptakan ledakan angin yang sangat besar kepada sekitarnya. Dengan matanya, Pak Harimau coba mengikuti kecepatan mereka berdua. Tapi dia malah teler saat ngeliat ada banyak benang yang merambat ke sana ke sini. Emang bikin pusing nih ributnya. Adu mekanik masih berjalan cukup epik karena menampilkan keduanya masih dalam kondisi yang seimbang. Karena telah menerima banyak damage, tubuh Beru sudah tak mampu melanjutkan pertempuran. Beru yang lengah mulai Jinwo pukuli tanpa henti. Meski dalam kondisi terdesak, tapi Beru masih bisa membalikan keadaan. Jinwo terancam tidak selamat. Shinigami sudah ada di depan matanya. Di kondisi seperti ini, muncul notifikasi yang menyatakan skill Jinwo telah mencapai tahap akhir. Skill tersebut dia gunakan, membuat keadaan seketika berbalik 180 derajat. Beru yang tak berdaya dihantam habis-habisan oleh pedang Jinwo. Dan hasil akhir dari hantaman ini, tangannya Beru terpotong-potong menjadi beberapa bagian. Apa-apaan lonjakan kekuatannya yang tiba-tiba ini? Dan apa-apaan sorot matanya itu? Superman kah dia? Tanya Beru. Aku harus membuat penghalang untuknya. Mau menghalangiku pakai balok es itu percuma saja. Apakah emang nggak ada satupun hal yang kupunya yang lebih unggul dari manusia ini? Oh, aku tahu jawabannya melarikan diri. Woi, jangan kabur lu. Supaya nggak kekejar, Beru coba kabur lewat jalan sempit. Tapi di atas dia sudah ada Jinwo yang menyerangnya. Sekali lagi, Beru ditebas Jinwo pakai pedang yang unlimited. Berkat tebasan ini, tangan dan kakinya udah hilang. Dan hanya menyisakan bagian badan dan kepalanya. Beru memanggil pasukan semut untuk membantunya menangani dominasi Jinwo. Oh, pasukan ya. Kalau begitu, mari kita saksikan. Manakah yang terkuat antara pasukan semutmu itu melawan pasukan kegelapan milikku?
Igris menebas sekumpulan semut. Iron menebas sekumpulan semut. Naga mengacak-ngacak mereka hingga mampus. Dan serangan penutup diakhiri oleh Kiva. Duar, api yang besar mulai muncul di samping pegunungan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa aku yang akan jadi seorang raja bisa kalah oleh manusia ini? Karena tak bisa mengalahkannya, hal yang bisa Beru pikirkan hanyalah melarikan diri. Terbang baru aja 1 senti, tapi dia udah dipaksa turun oleh Jinwo. Beru melihat ke atas, dan di atas dia sudah ada Jinwo yang menatap tajam ke arahnya. Karena terbang kagak bisa, Beru mulai merangkak selayaknya semut. Jinwo loncat ke atas, memanggil pedang petir di kiri dan di kanan. Beru semakin putus asa, karena dengan ini dia nggak bisa lari lagi. Meski Beru nggak berdaya, tapi Jinwo masih saja mengacak-acak tubuhnya dengan jurus pedang unlimited. Beru yang diacak-acak udah pasti ya matilah, apalagi coba. Notifikasi kenaikan level mulai muncul. Kok kenaikan level doang ya notifikasinya? Kok rasanya Beru ini kayak gak dianggap banget ya sebagai bos terakhir? Kenapa ya pas Beru mati gak dimunculin notifikasi seperti lawan bos terakhir yang lainnya seperti ini? Dan kenapa malah kayak dibikin kayak biasa aja gitu kematiannya? Melihat Beru mati, membuat para pasukan semut harus segera melarikan diri. Haein udah dalam kondisi sekarat, dan udah nggak mungkin banget bisa dibawa ke rumah sakit tepat waktu. Jinwo coba minumin elixir kehidupan, tapi sistem menyatakan elixir ini takkan bekerja pada Haein. Perasaan cuma ditampol sampai remuk doang deh, pinggangnya sama Beru. Tapi, kenapa dampaknya bisa besar gini ya? Sampai terancam kehilangan nyawa akibat dari aura Huntersnya yang terus menipis. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!